Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat kembali melakukan refleksi untuk pembekalan di minggu terakhir. Dan nanti Senin itu pembekalan terakhir sebelum masa penugasan. Dan diharapkan nanti minggu depan kita sudah melakukan kunjungan ke sekolah. Mungkin nanti kita bisa agendakan di hari Selasa, seandainya hari Selasa itu tidak libur. Ada yang jadi anggota KPPS? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau hari Selasa tidak libur di sekolahnya, nanti kita bisa agendakan untuk kunjungan ke sekolah. Karena untuk informasi dari koordinator DPL untuk pelepasan di Disdik itu sekitar tanggal 20 seandainya itu nanti tidak ada perubahan. Jadi rencana awal atau informasi awal dari hasil perbincangan koordinator DPL dengan Dinas Pendidikan itu akan dilaksanakan tanggal 20. Dan nanti info resminya mungkin ketika sudah dekat itu akan diinformasikan kembali. Untuk minggu kemarin kita sudah mengikuti pembekalan jadwalnya. Dimulai dari tanggal 5 itu dimulai dari pengeluaran kelas efektif, kemudian pencegahan tiga dosa pendidikan, yang terakhir yaitu kekerasan seksual. Kemudian di hari Selasa itu empat, ada tiga materi. Kemudian hari selanjutnya sampai ke hari Jumat. Nah, kita akan mulai itu dari hari Senin terlebih dahulu, berkenaan dengan pengelolaan kelas efektif dan pencegahan tiga dosa pendidikan. Dihususkan untuk hari Senin kemarin itu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kekerasan seksual. Oleh sebab itu, maka silakan untuk yang mau memberikan ulasan sedikit berkaitan tentang pengelolaan kelas efektif ataupun juga tentang kekerasan seksual. Silakan. Apa yang cara mengelola kas efektif dari kerjaan yang saya dapatkan, jadi saya dapat mengetahui bagaimana cara mengelola ruang kelas lebih efektif, di mana dapat memaksimalkan pembelajaran bagi murid gitu, serta murid mendapatkan sebuah kenyamanan belajarnya. Selain dari juga, prosedur rutin juga sangat penting untuk kelancaran pembelajaran. Misalnya penempatan sebuah spidol gitu yang disimpan di satu tempat gitu. Jadi nantinya apabila mencari spidol lebih cepat gitu soalnya udah tahu tempatnya. Mungkin segitu, Pak. Ada yang mau menambahkan? Silakan bisa Ingin langsung open menambahkan, mic. Pak. Boleh, silakan Ellen. Em, untuk pengelolaan kelas efektif yang saya dapatkan pas hari Senin itu adalah aturan dan harapan jelas itu gimana siswa siswa dan guru ini harus menyepakati aturan
ajarkan aturan dan tinjau secara teratur. Terus juga ada langkah-langkah dalam menyusun kesepakatan kelas. Yang pertama ada diskusi. Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui keinginan setiap murid dalam kelas yang efektif. Yang kedua, ajak siswa mengkomunikasikan atau menuliskan hal-hal terkait kelas ataupun lingkungan belajar yang ideal versi masing-masing siswa. Misalnya, perilaku yang nyaman di kelas. Misalnya, siswa ini, Ibu pengen ada ice breaking Bu di setiap pergantian mata kuliah, mata pelajaran, atau misalnya, Bu, saya ingin uh, selalu ada jeda gitu sebelum ada mata pelajaran lainnya dan sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Yang ketiga, dan diskusikan kembali semua pendapat siswa dari hasil diskusi tersebut. Um, Lalu susun kesepakatan kelas dan periksa kembali bersama siswa terkait. Yang keempat, ajarkan aturan yang sudah disepakati agar ekspektasi dapat dipahami dengan jelas oleh siswa dan guru. Yang terakhir ada menempelkan perjanjian kelas di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh siswa, misalnya di dekat bor atau di pinggir jendela, dekat pintu, dan lain sebagainya. Lalu ada prosedur rutin. Prosedur rutin ini adalah panduan atau langkah-langkah yang dilakukan atau diikuti oleh guru dan siswa secara teratur untuk membuat kelas berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Bu Elisa kemarin, um, dia tuh menerapkan di kelasnya ada beberapa prosedur. Yang pertama ada prosedur awal hari. Biasanya dia itu melakukan prosedur awal hari dengan menyambut kedatangan siswa setiap pagi. Terus ada rutinitas pagi seperti senam dan lain sebagainya. Lalu ada prosedur kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan lain sebagainya. Lalu ada prosedur transisi atau perpindahan seperti ice breaking atau jeda antara mata pelajaran satu ke mata pelajaran lain dan sebagainya. Dan ada prosedur akhir hari, itu kegiatan penutup rutinitas akhir kegiatan seperti berdoa dan mengucap salam. Terus um, cara agar efektif dalam mengelola kelas, yang pertama harus selalu melibatkan murid baik itu dalam belajar maupun dalam membuat aturan. Yang kedua, bijak mengelola perilaku bermasalah. Yang ketiga, komunikasi yang selalu efektif dan harus dievaluasi di setiap peraturannya agar uh, teratur dan evaluasi terus setiap saat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Atau bisa beralih ke dosa yang ketiga, dosa besar untuk yang kekerasan seksual. Bapak izin menambahkan yang materi selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya itu tentang pencegahan 3 dosa pendidikan, khususnya di kekerasan seksual. Nah, setelah kemarin dijelaskan, ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ada kemampuan relasi, kuasa, atau gender. Dan kekerasan seksual ini tuh tidak hanya terjadi di perempuan, tetapi juga bisa terjadi 88% di lembaga pendidikan itu terjadi kasus kekerasan seksual. Maka dari itu, sekarang itu di setiap sekolah diharuskan ada satgas yang bisa sebagai tempat untuk mengadu gitu adanya kekerasan seksual. Nah, terus juga kemarin tuh dijelaskan bahwa peserta didik di bawah 18 tahun itu, mereka itu kan belum mampu untuk memberikan persetujuan, maka apapun bentuknya itu termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu untuk anak di bawah 18 tahun.
Dan untuk banyak sekali itu bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dan juga langkah untuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh individu. Pertama, tidak melakukan kekerasan seksual. Kedua, mempelajari pedoman dan paduan PPKS. Ketiga, berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual. Mungkin untuk anak-anak sekolah dasar mungkin bisa disosialisasikan gitu eh, mengenai kekerasan seksual itu seperti apa, terus bagaimana cara mereka untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Mungkin itu Bapak. Terus untuk waktu dan penyampaiannya juga menurut saya udah cukup efektif gitu dan juga sangat berinteraksi gitu dengan peserta atau dengan mahasiswa. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mita. Dari yang lain ada tambahan lagi? Izin menambahkan, Pak, mungkin Boleh. untuk yang tadi itu prinsip utama membantu korbannya. Yang pertama mendengarkan tanpa menghakimi, yang kedua menahan diri untuk memaksa nasihat tanpa menanyakan kenyamanan korban. Yang berikutnya beritahu konsekuensi dari pilihan langkah yang ada. Yang terakhir, adanya konsultasi dengan Satgas PPKS. Mungkin segitu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Indira. Dari yang lain ada tambahan lagi untuk pemateri yang di hari Senin, baik yang pertama ataupun yang kedua? Untuk materi yang pertama berkesan tidak? Sangat berkesan Bapak. Untuk materi yang kedua, Ya, sama juga. untuk yang pertama dilihat dari durasi sudah mencukupi. Izin menjawab Bapak, kalau menurut saya sudah sangat mencukupi Bapak untuk penjelasan mengenai pengolahan kelas yang efektif. Ya, terima kasih. Dari yang lain ada tanggapan untuk kesesuaian durasi, kemudian cara penyampaian dan juga berkesan atau tidaknya pematerian ini? Silakan langsung on mic. Izin menanggapi Bapak. Mungkin untuk durasi pematerian di sesi pertama mengenai pengelolaan kelas efektif menurut saya itu kurang, Pak. Karena setiap bahasan itu ditampilkan dengan apa situasi nyata di kelas itu bagaimana kita merancang suatu pembelajaran atau mengelola suatu kelas yang efektif dimulai dari awal kegiatan pembelajaran, terus ada transisi, ada kegiatan pembelajarannya sendiri dan kegiatan akhirnya itu dijelaskan secara rinci dan menurut saya itu kurang lama durasinya karena itu tuh ilmu yang sangat-sangat penting yang akan kita terapkan di lapangan nanti mungkin Pak. Oke, terima kasih. Silvi. Dari yang lain masih ada yang mau menanggapi untuk pematerian di hari pertama? Rizka mungkin? Kalau untuk materi yang hari Senin itu sama mungkinnya tadi dikatakan mungkin untuk yang materi pengelolaan kelas efektif dan yang disampaikan Ibu Elisa itu memang kurang panjang gitu durasinya. Jadi ibunya tuh kayak mungkin kalau ingin lebih tahu bisa dilihat gitu di Instagramnya Ibu Elisa gitu. Dan untuk yang pencegahan 3 dosa yang kekerasan seksual itu menurut saya udah cukup sih. Udah dijelaskan dengan detail gitu dan rinci gitu. Oke, terima kasih. Untuk hari pertama, saya rasa cukup. Kita bergeser ke hari yang kedua. Dimana untuk hari kedua itu masuk ke materi
Ini pencegahan tiga dosa pendidikan yang terakhir ya. Tadi untuk kekerasan seksual itu yang kedua, yang terakhir itu adalah intoleransi. Kemudian selain itu juga yang eh, tiga dosa pendidikan yang terakhir yaitu intoleransi, kemudian ada analytic thinking dan juga creative problem solving di sekolah. Yang terakhir ada facilitating skills. Oke, ada tiga pematerian. Silakan ada yang mau memberikan tanggapan dulu berkaitan dengan pematerian yang ketiga. Eh, Bisa ulasan, kemudian juga bisa menanggapi tadi kesesuaian durasi, kemudian cara penyampaian dan juga kebermaknaan dari pematerian ini berkesan atau tidak. Silakan bisa langsung on mic untuk yang mau menanggapi. Silakan. Dari intoleransi, kemudian analytical thinking, kemudian yang terakhir facilitating skills. Boleh dibahas satu-satu, boleh tiga-tiganya langsung. Mita, silakan. Iya, Bapak izin memberi ulasannya untuk analytical thinking dan creative problem solving di sekolah. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan apa oleh narasumber Asriel Novian Alifi yang menjelaskan um, apa itu permasalahan menurut KBBI. Permasalahan adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kita harus perlu untuk menggunakan otak kanan dan otak kiri kita agar berkolaborasi untuk menghasilkan solusi yang cemerlang. Nah, dalam melaksanakan langkah-langkah problem solving ini juga yang harus kita laksanakan yang pertama itu adalah mengumpulkan data, di mana kita jangan terburu-buru dalam menyimpulkan masalah sebelum kita mendapatkan informasi yang komprehensif gitu. Lalu kita menggali informasi ke pihak yang terkait untuk mengobservasi dan mengumpulkan fakta-fakta. Nah, pada saat permasalahan ini sudah diketahui bahwa ini adalah suatu masalah, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis masalah, yang dimana terdapat tiga komponen, yaitu yang pertama ada masalah yang terlihat, gejala, lalu ada akar masalah. Nah, pada kemarin itu ditunjukkan gambar seorang anak SD yang sedang tertidur pada saat jam pelajaran gitu. Nah, itu kan masalah yang terlihat. Nah, gejala yang dialami itu adalah mungkin anak itu mengantuk ataupun bosan gitu. Lalu kita harus mencari akar masalahnya nih. Sebenarnya anak ini mengantuk ini kenapa? Ataukah karena guru yang sedang menerangkan itu membosankan ataupun karena dia semalam begadang gitu. Nah, pada saat kita sudah mengetahui akar masalahnya, langkah selanjutnya adalah kita harus merumuskan solusinya. Yaitu jika pengumpulan data analis masalah lebih banyak melibatkan otak kiri dalam tahapan merumuskan solusi, kita juga perlu untuk melibatkan otak kanan gitu. Karena pada saat kita hanya melibatkan otak kiri saja, mungkin solusi yang kita dapat itu hanya satu gitu. Tapi jika kita melibatkan otak kanan juga gitu, mungkin kita mendapatkan solusi-solusi yang lain yang lebih mudah. Nah, lalu pada saat menyelesaikan masalah, kita juga harus membuat skala prioritas yang dimana yang pertama itu adalah masalah yang penting dan mendesak. Kita harus lebih mengutamakan yang itu. Lalu penting tidak mendesak. Yang ketiga ada tidak penting tetapi mendesak, dan yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mita. Untuk tanggapannya perihal durasi, kemudian cara penyampaian dan kebermaknaannya bagaimana untuk tadi berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan.
Menurut saya kalau untuk durasi sudah sangat cukup Bapak dan juga narasumber menyampaikannya juga sangat jelas gitu, sangat santai dan dijelaskan sangat detail gitu materinya. Oke, terima kasih Mita. Dari yang lain, silakan. Mazia, silakan tanggapi untuk pematerian di hari kedua. Kalau dari saya cukup sih Pak. Mungkin menyinggung sedikit tentang yang intoleransi tadi. Menurut saya itu sangat amat penting sekali ya, apalagi biasanya di satu sekolah itu banyak sekali perundungan dengan berlatar belakang berbeda ras atau berbeda agama, dan edukasi ini mungkin akan sangat penting bagi kita nanti ketika di lapangan. Dan untuk penyampaiannya cukup dan durasinya juga cukup. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mazia. Selanjutnya dari yang lain, silakan. Masih ada satu materi di hari kedua, atau boleh juga menambahkan untuk pematerian yang tadi yang pertama dan yang kedua. Jadi masih ada facilitating skill, atau boleh yang dua diberi tambahan dari yang lain. Dipersilakan, bisa langsung on mic. Mungkin saya menambahkan yang materi intoleransi. eh, Dalam pencegahan intoleransi itu dikatakan waktu materi itu empati merupakan kunci gitu dalam pencegahan intoleransi, karena empati ini kunci untuk menumbuhkan dan menanamkan rasa cinta terhadap keragaman. Nah, dengan berempati ini kita tuh bisa belajar untuk merasakan, memahami, dan memposisikan diri dalam hal perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Dan empati juga dapat melatih di mana ya dapat dilakukan gitu dari hal yang paling sederhana kayak mendengarkan dengan aktif gitu, mengucapkan terima kasih, bilang tolong dan maaf. Terus ada beberapa juga aspek dalam menciptakan toleransi berdasarkan Journal of Social Psychology. Yang pertama itu ada kemampuan dasar, di mana itu pengetahuan yang didapat melalui aktivitas mencari ide dan memecahkan masalah. Terus yang kedua ada kemampuan sosial, di mana pembelajaran dari pengamatan orang lain atau lingkungan sekitar. Terus yang ketiga ada inklusivitas, yaitu merangkul semua orang atau kelompok, menerima keragaman, dan membantu sesuai kebutuhan. Yang keempat ada interaksi antar kelompok, yaitu pengalaman positif antar kelompok yang berbeda mampu mengikis prasangka dan stereotip. Yang kelima, yang keempat ada interaksi antar usia, yaitu disikapi melalui interaksi, komunikasi, dan terbuka untuk saling memahami ekspektasi. Terus yang terakhir ada interaksi budaya, yaitu interaksi budaya dapat memperkaya keragaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Untuk materi yang ketiga, ini belum ada yang menanggapi berkaitan dengan facilitating skills. Izin menanggapi Bapak. Ya. Mungkin sebelumnya izin ya Bapak, saya off camera karena mungkin jaringan di sini sedang tidak stabil Pak. Saya izin sedikit memaparkan mengenai materi facilitating skills, di mana pematerian dibawakan oleh Kak Gading Aulia, dan pada saat itu pematerian berjalan sangat-sangat efektif dan informatif. Itu di mana Kak Gading ini menyajikan di awal pematerian itu dengan ice breaking pernah atau nggak pernah, yang membuat kita lebih dekat lagi kepada pematerian dan lebih fokus akan pematerian nantinya mungkin Pak. Nah, untuk pemateriannya sendiri itu waktunya sangat cukup sekali dengan pematerian dan tanya jawab yang menurut saya porsinya itu pas, di mana pemateriannya tersebut mengenai contoh-contoh fasilitas di sekolah, ada tujuan, ada persiapan, dan fasilitasi itu seperti apa sih, di mana fasilitasi itu
mempermudah proses pencapaian tujuan, Pak. Ada perannya juga yang dirinci atau dijelaskan oleh Kak Gading itu sebagai fasilitasi itu ada arsitek, ada pilot dan pemandu di mana kita itu sebagai arsitek itu perencana gitu mau seperti apa nih fasilitatif yang akan diterapkan di sekolah. Terus sebagai pilot itu mau kita tuh harus mengantarkan ke tujuan gitu. Yakni tujuannya itu adalah fokus utama atau sebuah titik di mana hal tersebut itu harus dicapai. Dan ketiga ada pemandu di mana kita tuh mendampingi, mengapresiasi dan mengingat kembali mungkin. Kak Gading juga menjelaskan mengenai 7 prinsip dasar fasilitasi, kemampuan dasar fasilitasi, ada tujuan fasilitasi, kompetensi dasar fasilitasi dan panduan refleksi yang 4P itu yang pengalaman, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Materi disampaikan dengan baik dan sangat interaktif menurut saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Untuk durasinya bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Sangat-sangat cukup. Dari ketiga materi di hari Selasa, itu berkesan semua atau hanya beberapa materi yang berkesan? Izin menanggapi, Pak. Boleh. Untuk saya pribadi, di hari ke-12 itu materi yang berkesan menurut saya adalah materi kedua dan ketiga, yakni mengenai analytical thinking and creative problem solving sama yang fasilitas facilitating skills. Kalau menurut saya yang intoleransi itu penyampaian dari pematerian itu kurang nyampai ke saya pribadi sebagai audiens gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Selvi. Dari yang lain, ada yang mau menambahkan untuk menanggapi tadi pertanyaan terakhir berkaitan dengan kebermaknaan materi pembekalan di hari kedua, mana saja materi yang dianggap berkesan. Desni, Maaf, Pak, bagaimana? untuk materi pembekalan di hari kedua, tadi ada intoleransi, kemudian ada analytical thinking and creative problem solving di sekolah, kemudian juga ada facilitating skill di sekolah. Itu dari ketiga materi, mana materi yang berkesan? Apakah semuanya Menurut atau saya, salah satu atau dua dari tiga materi tersebut? baik Pak, izin menjawab. Menurut saya untuk pemateri kedua, facilitating skill di sekolah itu cukup menarik ya, soalnya di situ menjelaskan tentang facilitating skill di sekolah, lalu menggambarkan pentingnya kemampuan fasilitasi dalam memperkuat pembelajaran. Dan kita mengilustrasikan konsep tersebut, serta memberikan panduan praktis tentang bagaimana siswa dapat menjadi fasilitator. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Atau cukup kita beralih ke hari ketiga, itu di hari Rabu. Nah, untuk pembekalannya itu kita masuk ke materi penugasan, kemudian resilience with growth mindset, kemudian praktik baik program kerja mitigasi perubahan iklim di sekolah, kemudian ada self and team management. Berarti di sini ada tiga pematerian di hari Rabu. Silakan kalau ada yang memberikan tanggapan, Mita, silakan. Baik, Bapak izin menyampaikan tanggapan mengenai materi di hari ketiga. Di sini
materi pertama itu mengenai resilience with growth mindset. Jadi pas di awal pematerian itu, pemateri kayak menyampaikan pengalaman beliau tentang kegagalan yang pernah dirasakannya. Terus menceritakan bahwa kegagalan itu tidak sepenuhnya gagal gitu, bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Terus di sana juga terjadi interaksi di mana pemateri itu meminta salah satu mahasiswa gitu untuk menceritakan apa sih kegagalan yang mereka pernah rasakan dan bagaimana mereka bisa bangkit dari kegagalan itu. Nah, setelah interaksi itu, lalu pemateri itu kayak memberikan satu motivasi bahwa hidup itu tidak apa ya, life doesn't get easier or more forgiving. We just get strong and more resilience. Jadi resilience itu ada ketangguhan gitu, bahwa ketangguhan di sini itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dan juga bangkit kembali ketika hal-hal yang tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita gitu. Jadi ketika ada hal atau rencana yang udah kita planning ke depan gitu dan itu tuh tidak terjadi di apa yang kita rasakan gitu, maka kita tuh harus bisa beradaptasi dan harus bangkit kembali gitu. Jangan sampai kita tuh kayak menyerah gitu. Nah, terus di sini juga kayak dijelaskan perilaku orang yang tangguh tuh yang seperti apa gitu. Nah, di sini tuh pertama tuh yang optimisme. Jadi mereka yang percaya diri akan apa yang kemampuan dia yang miliki gitu. Kedua, fleksibel gitu. Yang ketiga, kemampuan untuk mengatur emosinya dia. Karena ketika kita mengalami kegagalan, terus kita tuh kayak emosi gitu, itu tuh kayak akan mempengaruhi dirinya sendiri gitu. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, orang yang mampu meminta bantuan kepada orang yang tepat gitu. Karena kan manusia itu kayak apa ya, kayak saling membutuhkan gitu, tidak bisa hidup sendiri gitu. Nah, terus ada juga cara untuk membangun pola pikir yang tangguh. Di sini tuh pertama, pikirkan hal-hal yang sudah berjalan baik dan capaian yang sudah tercapai gitu. Jadi harus kita pikirkan gitu. Jadi tidak hanya memikirkan kegagalan saja gitu secara berlarut-larut, tapi kita juga harus memikirkan apa sih yang sudah kita capai gitu. Yang kedua, pecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan atur capaian-capaian yang lebih terukur. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita gitu. Karena di sini itu kayak ada gambaran di mana ada yang paling kalau misalnya di yang tuh menjelaskan tuh kayak ada lingkaran paling luar tuh ada circle of concern yang di mana tuh di sana tuh hal-hal yang menjadi kekhawatiran dan membuat kita stres karena kita tuh memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Yang lingkaran yang kedua tuh ada circle of control di mana yang kedua tuh circle of influence di mana hal-hal yang bisa kita pengaruhi tapi tidak bisa dikontrol oleh kita gitu. Dan dan lingkaran yang paling dalam itu termasuk circle of control. Jadi di mana hal-hal yang bisa kita pastikan dan bisa kita kontrol serta dikelola dalam kondisi kita. Jadi kita tuh hal yang bisa kita kontrol tuh yaitu hal-hal yang bisa kita pastikan dan bisa kita kontrol gitu. Nah, terus di satu materi yang juga kayak dijelaskan mengenai untuk apa ya kayak lembar kerja plan, resilience plan untuk ketangguhan itu sendiri. Terus juga kita tuh kayak dijelaskan tentang growth mindset itu seperti apa, bahwa growth mindset itu pola pikir yang meyakinkan bahwa setiap hari dan setiap saat itu terhadap kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi bedanya growth mindset sama fixed mindset itu, kalau growth mindset itu bahwa kemampuan kita tuh emang kerja keras kita gitu. Kalau misalnya fixed mindset tuh itu kayak berpikir bahwa eh, kemampuan kita tuh ada sejak lahir gitu. Kalau misalnya mindset tuh mereka tuh kayak setelah mereka gagal tuh mereka tidak akan mau untuk apa ya untuk bangkit dan mereka yang merasa ya udah mungkin segini gitu kerja keras dia dan mereka tuh kan merasa putus asa gitu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai pematerian yang pertama. Sekalian aja minta untuk durasi, kemudian pematerian atau penyampaian materi dari pemateri bagaimana? Terus materi ini bermakna atau tidak? Baik, Bapak. Berkesan atau tidak? Baik, Bapak. Menurut saya untuk waktunya udah cukup dan juga sangat interaktif gitu ya pemateriannya dengan mahasiswa karena diberikan beberapa kali kesempatan buat mahasiswa tuh menyampaikan pendapatnya gitu. Terus materi ini juga menurut saya pribadi sangat
bermanfaat gitu. Bagaimana pentingnya kita itu memiliki grow mindset ketika kita gagal tuh kita tuh jangan stuck di sana gitu. Tapi kita tuh harus ada rasa untuk bangkit kembali dan untuk mencoba kembali gitu. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih Mita. Dari yang lain ada tambahan atau mau mengulas mengenai materi yang lain? Masih ada dua pematerian di hari Rabu yang belum tersentuh. Izin menanggapi mungkin Pak. Boleh. Izin menyampaikan. Baik. Mungkin untuk hari ke-13, sesi pertama materi mengenai praktik baik program kerja mitigasi perubahan iklim di sekolah itu menurut saya dengan waktu yang sangat pas, pematerian yang sangat interaktif dan disampaikan dengan baik gitu Pak oleh Teh Asri Aldila Putri, di mana kita tuh dihadapkan dengan sebuah masalah. Indonesia itu ada dalam peringkat kedua penghasil sampah plastik, dan Indonesia juga penyumbang sisa makanan kedua juga terbanyak setelah Saudi Arabia. Jadi memusatkan pemikiran kita, wah ini kita tuh peringkat kedua dalam hal yang dalam tanda kutip kita tuh harus bagaimana nih mengatasinya. Nah, itu dijelaskan oleh Teh Aldila Putri, Asri Aldila Putri, bagaimana mengenai di awal material mengenai yang 17 SDGs itu, rencana aksi global yang disepakati oleh beberapa negara, dan mengenai spesifik pembahasannya di SDGs nomor 4 dan nomor 13 mengenai pendidikan dan penanganan perubahan iklim, di mana kita tuh harus bisa mengobati apa mengobati pertahanan terhadap perubahan iklim dalam dunia pendidikan itu Pak, diterapkan dalam dunia pendidikan itu, di mana ada peran pendidikan dalam merubah iklim, terus mulai dari tanggung jawab akan sampah yang kita keluarkan, baik itu dari 3R, reduce, use, recycle, dan lain sebagainya yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya pahami Pak dari praktik baik program kerja mitigasi perubahan iklim di sekolah. Selanjutnya untuk self dan team management, yang disampaikan oleh Kak Haikal dan Kak Sania itu sangat-sangat interaktif sekali, tektok sekali, baik antara Kak Haikal dan Kak Sania itu disampaikan dengan sangat-sangat baik mengenai self and team management, di mana self management itu adalah kemampuan individu untuk mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku secara positif untuk mencapai tujuan baik jangka panjang ataupun jangka pendek Pak, di mana uh, menyebutkan juga perilaku itu dapat dikontrol, namun untuk perasaan dan pikiran itu cenderung tidak dapat dikontrol. Mengenai 4 poin yang saya pahami betul terkait self-awareness, self-motivation, social awareness, and relationship management. Nah, mungkin sekian dari saya untuk uh, dua pematerian di hari ke-13. Terima kasih. Terima kasih Empi. Untuk durasi bagaimana? Cukup? Sangat cukup sekali Pak untuk kedua materi tersebut. Oke, terima kasih Silvi. Dari yang lain ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan lebih? Untuk pematerian di hari ketiga, tadi ada 3 pematerian. Tiga-tiganya sudah diberikan ulasan dan juga tanggapan. Mungkin dari yang lain ada tambahan, dipersilahkan untuk materi yang manapun. Boleh. Atau sudah cukup? eh kita anggap cukup untuk pembahasan pematerian di hari Rabu. Selanjutnya di hari terakhir pada hari Jumat. Ya, untuk hari Jumat di sana ada satu, dua, tiga, ada 3 pematerian. Yang pertama persiapan menjadi guru, kemudian manajemen sekolah, dan yang terakhir komunikasi dan adaptasi budaya. Jadi ada 3 pematerian yang mungkin di sini juga harus kalian tanggapi ya, perihal durasi, kemudian pematerian, kemudian juga kebermaknaan dari materi ini berkesan atau tidak, kemudian juga bisa ditambahkan ulasan. Sambil untuk mengingatkan yang lain mengenai materi yang tadi sampaikan pada saat pembekalan. Silakan, ada yang mau menanggapi yang belum?
Nilan? Baik Pak, mungkin mau menanggapi mengenai yang maaf, yang komunikasi dan adaptasi budaya. Eh, Nah, untuk teori dalam komunikasi dan adaptasi budaya itu bersifat mengalir gitu dan tidak paten, sama dengan tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Jadi bangunlah mindset, bukan stuck di fixed mindset gitu. Komunikasi dan adaptasi budaya juga merupakan seni bertahan hidup untuk kebutuhan jangka panjang. Mungkin sekian, Pak. Untuk durasi bagaimana? Cukup atau tidak? Untuk durasi sangat cukup, Pak. Penyampaian materinya? Sangat baik, Pak. Dan dapat mudah dipahami gitu. Oke, terima kasih. Dari yang lain, silakan. Boleh di materi yang sama, boleh juga di materi yang lain. Silakan Indira mungkin. Baik Pak, untuk itu yang akan menanggapi tentang persiapan menjadi mitra guru Pak. Nah, ini tuh ternyata kita sebagai mahasiswa itu bukan eh, menggantikan peran guru di sekolah, melainkan kita berkolaborasi dengan mitra guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, mahasiswa mendampingi satu wali kelas dan berkolaborasi untuk memetakan kemampuan siswa melalui asesmen yang pertama. Yang kedua yaitu merancang strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, membuat media ajar yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, membuat lingkungan yang lebih bagus gitu, Pak. Yang kelima, memastikan kebutuhan setiap individu siswa terpenuhi. Terus yang selanjutnya mengajar di kelas dengan materi yang sudah disampaikan. Yang terakhir, memastikan guru mengetahui proyek yang akan dilakukan. Nah, mahasiswa eh, bang, eh, mahasiswa juga membangun kelas yang pembelajaran lebih aktif, inovatif dan kreatif. Eh, Kolaborasi juga memiliki jangka waktu panjang, memiliki proses dan rangkaian untuk mengeluarkan gagasan yang solusi dalam pencapaian tujuan bersama gitu. Eh, menghadapi perbedaan, memenuhi kebutuhan dan capai kesepakatan. Mungkin dari saya sekian, Pak. Oke, terima kasih Indira. Tadi untuk durasinya bagaimana? Untuk durasi dan pemaparan materinya sudah sangat cukup, Pak. Oke, terima kasih. Dari yang lain, silakan. Masih ada satu materi lagi yang belum terbahas untuk komunikasi dan adaptasi budaya. Atau mau menambahkan untuk materi yang lain, tadi ada persiapan menjadi guru, ada juga manajemen sekolah. Ya, silakan Mazia mungkin. Mungkin saya sedikit mengulas mengenai manajemen sekolah ya Pak. Eh, dari kampus mengajar sendiri kan bukan ditutup, hmm, memiliki misi mungkin ya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, namun pada saat penugasan pada manajemen sekolah ini kita juga bukan dituntut diberi titipan mungkin ya sedikit titipan bahwa meskipun kita harus mensosialisasikan literasi numerasi kepada siswa-siswa di sekolah nantinya, kan tetapi kita juga harus menghindari beberapa yang pertama sekolah merasa terbebani, jangan sampai dengan adanya
dari tim kampus mengajar ini membuat sekolah ini menjadi terbebani. Kemudian sekolah merasa sulit untuk melakukannya gitu. Jadi karena tadi merasa terbebani sehingga sekolah-sekolah itu merasa sulit untuk berubah, sulit untuk mengikuti kegiatan dari kampus mengajar. Kemudian sekolah juga, jangan sampai sekolah juga harus mengeluarkan biaya banyak untuk mengikuti program dari kampus mengajar ini. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk durasi pematerian bagaimana? Sudah cukup, kurang atau lebih? Sangat amat cukup. Penyampaiannya bagaimana? Menarik? Iya, mudah dipahami dan menarik. Oke, terima kasih. Dari yang lain, silakan kalau ada tambahan. Rizka, ada tambahan? Mungkin saya menanggapi yang materi manajemen sekolah yang disampaikan oleh Pak Asri cukup untuk waktunya, terus dan untuk penyampaiannya juga dilibatkan dengan mahasiswa, dan jadi apa ya, nggak ya untuk yang saya alami mungkin saya juga ngantuk gitu pas uh, menyimak materinya, dan juga kemudian juga menambahkan sedikit mungkin uh, ada namanya program peningkatan kualitas KPM, di mana yang pertama itu ada asesmen awal pembelajaran. Nah, sana itu dilakukan asesmen gitu di awal semester, dan ini dilakukan berkala sebelum memulai materi pembelajaran baru. Dan juga ini harus dilakukan terus-menerus gitu. Dan ini diagendakan kunjungan ke rumah siswa. Terus yang kedua ada kita mungkin nanti kita yang akan dikunjungi oleh siswa-siswa, misal puskesmas atau misalnya ke kantor polisi, dan tempat yang akan dikunjunginya itu kemarin bapaknya bilang kalau bisa tempat-tempat yang terdekat gitu, yang tidak akan mengeluarkan biaya gitu, yang tidak akan menyusahkan mungkin untuk kita dan untuk para siswanya juga. Dan juga mungkin ada guru tamu. Nah, di sini tuh mungkin kita bisa mengundang gitu dari luar untuk sebagai pemateri gitu di kelas, mau itu damkar, mau itu polisi, atau mau itu dokter dari puskesmas gitu. Terus selanjutnya ada pengadaan media pembelajaran kreatif. Nah, di sini tuh mungkin nanti prakteknya mungkin kita mungkin harus kreatif juga ya, nanti bagaimana sih media yang kreatif itu untuk nanti pembelajaran di sekolah. Terus yang selanjutnya ada uh, peningkatan kompetensi guru. Nah, di situ kemarin mungkin ada dalam peningkatan kompetensi guru itu ada pelatihan, mentoring, sama supervisi. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ini untuk semuanya ya. Untuk pematerian di pekan ketiga, itu kalau secara average atau rata-rata, seandainya ada rate 1 sampai 5, kalian mau kasih rate berapa? Untuk pematerian di minggu ketiga. Jadi penilaiannya secara umum ya, tidak per satu materi. Kira-kira mau kasih nilai berapa kalau rentangnya 1 sampai 5. Silakan sekarang semuanya bisa bicara ya. Memberikan penilaian 1 sampai 5 untuk rentangnya. Siapa dulu silakan. Dari Alan terlebih dahulu. Baik,
Untuk pematerian minggu ketiga, menurut saya mungkin ratingnya 4 karena udah cukup baik disampaikan oleh banyak pemateri, tapi kayak ada satu dua pemateri yang menurut saya em, kayak banyak ke distract di jaringannya, terus kayak PPT-nya tuh kayak kurang menarik gitu Pak, kayak terlalu full data sama hmm, yang mungkin yang bikin audiens tuh ke distract gitu Pak. Jadi menurut saya 4. Oke, terima kasih Alan. Dari yang lain, Indira, Mungkin dari saya hampir sama Pak, 4. Betul juga yang disebutkan Teh Ellen itu ada beberapa materi yang pemateri yang kayak ke distract atau bahkan eh, bahkan PPT-nya itu gelap semua gitu Pak, warnanya tidak tidak menarik untuk dipandang, kayak warnanya monoton gitu, warnanya hitam abu gitu. Mungkin dari saya sekian Pak. ya terima kasih. Selanjutnya silakan langsung on mic saja. Siapa dulu? Aku dulu mungkin ya, Pak. Boleh, silakan. Dari aku juga sama gitu ya, sama yang lainnya 4, karena beberapa hal juga. Tapi selebihnya juga dapat dimengerti gitu, Pak. Mungkin sekian. Ya, terima kasih Nilan. Selanjutnya silakan. Mungkin boleh saya Pak. Boleh. Dari saya pribadi, eh, 4,5 dari 5 karena apa? Saya membahas mengenai isi konten atau isi materi yang disampaikan di pekan ketiga, di mana hampir semua materi tersebut itu mengenai persiapan kita untuk terjun di lapangan nanti gitu. Bagaimana menjadi fasilitator yang baik, bagaimana menjadi guru yang baik, guru apa? Bukan guru bantu ya, tadi guru mitra guru yang baik, terus manajemen sekolah, self management dan tim manajemen. Jadi itu tuh kayak hal-hal yang nanti akan kita butuhkan di lapangan untuk menunjang uh, pembelajaran di KM 7 nanti. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya. Silakan langsung on mic. Desni. Baik Pak, izin menanggapi. Sebenarnya untuk red pemateri ada di 4 sama seperti yang lainnya. Apalagi untuk pemateri ketiga. Sebenarnya menarik isi materinya, tetapi materi ketiga pun menarik, tapi ada beberapa yang off Pak. Jadi agak gimana gitu. Sebenarnya penyampaian materinya bisa dipahami. Selanjutnya siapa? Yang belum? Mita Oh ya, boleh. Bapak. Kalau menurut saya, setnya untuk minggu ini 4,2. Mungkin tadi hampir sama-sama teman-teman yang lain gitu menyampaikan apa kekurangannya di hari ketiga ini. Tapi mau nambahin lagi, mungkin karena di hari-hari terakhir tuh ada beberapa materi yang pernah disampaikan kembali gitu, walaupun cuman secara garis besar aja gitu. Terus tadi juga benar kata Selvi gitu bahwa di hari ketiga ini tuh emang materi untuk persiapan kita terjun ke lapangan gitu, di mana itu tuh kayak biar kita tuh tidak merasa khawatir gitu akan nanti kita ketika terjun ke lapangan gitu. Dan itu. Oke, terima kasih. Sekalian ya kalau ada yang yang memberikan masukan untuk perbaikan pembekalan mungkin di hari Senin ataupun juga di KM 8 nanti, silakan bisa disampaikan. Selanjutnya dari siapa? Yang belum? Mita Wulandari.
Ya baik Pak, kalau dari saya sama sih Pak kayak teman-teman yang lainnya. Mungkin saya kasih rate 4/5 gitu. Mungkin ada beberapa pemateri yang kurang masuk juga gitu Pak di saya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Yang belum? Rizka, Mazia? Iya, Pak. Saya juga sama sih sama teman-teman yang lain. Mungkin ngasih 4. Oke, Rizka? Eh, Sama ya mungkin 4 Pak. Memang sebetulnya kebanyakan mungkin eh, lebih seru ya mungkin semakin ke sini menurut saya gitu untuk penyampaian materinya juga lebih paham gitu dan juga apa ya lebih seru aja gitu dalam penyampaian materi dan mungkin hanya ada beberapa gitu pemateri yang menurut saya apa ya terlalu padat gitu dalam dalam penyampaian materinya gitu ya sehingga kadangkala pas penyampaian materi eh, eh, ada yang mungkin terlalu cepat mungkin Pak untuk menjelaskan materinya gitu. Jadi sehingga saya mungkin agak lambat dalam memahaminya karena ya pematerinya terlalu cepat dalam menyampaikannya gitu. Oke, untuk rata-rata penilaian hampir semuanya itu di rate 4. Tadi ada 4,5. Berarti untuk penyampaian materi di minggu ketiga itu cukup baik, malah cenderung baik ya, karena tadi ada yang sampai 4,5, terutama berkaitan dengan substansi dari isi pemateriannya. Ada yang mau memberikan masukan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain? Atau cukup? Oke, kalau tidak ada masukan, saya informasikan kembali bahwa untuk acara pelepasan di dinas itu akan dilaksanakan untuk rencana awal itu pada tanggal 20 Februari. Jadi nanti kita ada waktu dari tanggal 10, berarti 11 hari Minggu, 12 Senin, hari Senin kita masih ada agenda untuk pembekalan hari terakhir. Kemudian dari Selasa sampai hari Sabtu itu kita punya jadi beberapa hari yang bisa digunakan untuk kunjungan ke sekolah. Kalau kita lihat di kalender, tanggal 20 itu hari Selasa. Berarti dari Selasa itu sampai hari Senin kita ada waktu untuk berkunjung ke sekolah. Namun pada tanggal 16 dan 17 saya tidak bisa menemani kalian kalau seandainya mau ke sekolah pada tanggal 16 atau tanggal 17. Kemudian tanggal 14 itu kita di periode untuk pemilihan umum. Jadi ada beberapa hari yang nanti yang dapat kita gunakan, yaitu tanggal 13, kemudian tanggal 15 dan tanggal 19. Itu ada 3 hari yang bisa digunakan seandainya ke sekolahnya mau didampingi. Kalau seandainya tidak perlu didampingi, boleh menggunakan tanggal 17 dan juga 16. Nanti dikembalikan ke kelompok. Jadi nanti seandainya kalian tidak perlu didampingi, nanti DPL ke sekolahnya pada saat penerimaan di sekolah. Atau nanti pada saat pelepasan di distrik, nanti pihak sekolah bertemu dengan DPL. Nah, jadi nanti silakan didiskusikan untuk kelompoknya mau kapan. Seandainya dua kelompok ini dalam waktu yang sama atau di hari yang sama, itu nanti tinggal bagi waktunya mau jam berapa, bisa jam 9 dan jam 10 atau jam 8 dengan jam 10. Seandainya mau dilaksanakan pada hari yang sama. Mau dibahas di sini atau kalian diskusikan dulu, baru nanti diinformasikan di grup atau bagaimana?
didiskusikan terlebih dahulu kali ya Pak sama teman-teman. Boleh. Jadi nanti eh, untuk mendiskusikan ini, perwakilan dari kalian juga harus ada yang berkomunikasi ya dari penugasan di penyingkiran dan juga penugasan di Sadap sehingga nanti waktunya tidak bentrok. Seandainya hari yang sama, berarti nanti harus diatur waktunya sekolah mana yang pagi, kemudian sekolah mana yang siang. Nanti mungkin Mita sama Rizka itu nanti bisa berkomunikasi juga. Mungkin bisa saling share nomor dulu ya untuk Rizka dan Mita atau siapapun boleh lah untuk perwakilan di dua sekolah. Atau nanti saya kirimkan nomor masing-masing. Nanti untuk kelanjutan informasi berkaitan dengan silaturahmi ke sekolah. Silakan ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan lagi. Untuk ke dinas fix ya, untuk mahasiswa itu tidak perlu melakukan lapor diri lagi, karena itu sudah diwakili oleh kemarin koordinator DPL. Kemudian juga sebenarnya sudah ada mahasiswa yang terlebih dahulu menyerahkan ini daftar mahasiswa menurut informasi dari koordinator DPL. Jadi nanti kita langsung ke acara pelepasan di mungkin nanti entah di aula atau di mana itu nanti sesuai dengan arahan dari Disdik dan itu nanti diklaim sebagai agenda kita untuk koordinasi dengan pihak dinas. Silakan ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan atau cukup untuk pertemuan hari ini? Untuk kepentingan dokumentasi silakan salah satu di antara kalian ada yang mau mengarahkan kemudian mengambil screenshot atau tangkap layar. Silakan, siapa yang mau? Desni biasanya. Ya, Pak. Itu yang lain jangan bukan apa. Milan. Oh, sudah, bentar. Baik, bentar ya. Satu, sudah Pak. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Itu ada yang lagi di pantai, lagi liburan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan refleksi pada hari ini. Ini merupakan refleksi terakhir untuk pembekalan dan nanti kita berjumpa di apa ya di silaturahmi ke sekolah. Kemudian nanti setiap 2 minggu sekali itu biasanya kita ada perjumpaan entah itu daring ataupun luring itu berkaitan dengan koordinasi dan juga pelaporan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada Pak, kesalahan. Ya, maaf, bentar. Tadi pas screenshot namanya tidak kelihatan. Boleh izin ulang. boleh silakan. Izin ulang screenshot ya, Pak. Baik, bentar. Bentar, Pak. Dah. Baik.
Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak, Pak. kasih. Terima kasih, Bapak. Kami Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.